Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Cindy, mahasiswa Universitas Budi Luhur 2019, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Public Relation dengan dosen Ibu Linda Islami MSI. Di sini saya selaku manajer Public Relation PT Makeup Indonesia akan mepresentasikan program yang telah saya buat, yaitu program aplikasi virtual tester untuk para pengguna makeup di masa PSBB. Oke, yang pertama, apa sih pengaruh pandemi COVID terhadap industri makeup, ya kan? Yang pertama ini, pada tanggal 15 Maret 2020 di Indonesia, khususnya Jakarta, diumumkan kebijakan untuk melakukan social distancing kepada seluruh masyarakat, yaitu yang sering kita sebut itu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana PSBB ini segala aktivitas dilakukan sebisa mungkin di rumah gitu. Sekolah, kantor, pusat perbelanjaan pun itu ditutup sementara dan dialihkan kegiatannya di rumah. Akibat kebijakan ini, masyarakat melakukan pembelian stok bahan pangan serta kesehatan jauh lebih banyak dari biasanya karena kegiatannya banyak di rumah, otomatis kebutuhan pangan lebih meningkat dan kebutuhan kesehatan lebih meningkat lagi. Sehingga daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan sekunder bahkan tersier berkurang drastis. Salah satunya ya produk kecantikan ini. Karena tadi yang lebih dibutuhkan itu produk kesehatan seperti vitamin, pangan seperti beras, air galon, dan bahan-bahan pangan lainnya. Karena pusat perbelanjaan banyak yang ditutup, maka adanya penurunan jumlah pengunjung yang drastis tentu berpengaruh pada angka penjualan. Jadi penjualan secara toko offline itu sangat menurun. Yang kedua, faktanya tren dan pasar industri kosmetik sangat bergantung pada penjualan offline. Contohnya di Amerika, hanya waktu sebelum pandemi COVID, hanya ada 15% toko online brand kosmetik dan sisanya itu toko offline. Dan selama karantina ini, orang-orang tidak memerlukan baju atau make up, namun kebutuhan akan care beauty product dan personal hygiene justru menanjak. Personal hygiene itu seperti sabun cuci tangan, hand sanitizer, terus aloe vera gel, pelembab kulit, itu untuk care beauty produknya, pelembab kulit, essence, serum, dan sebagainya. Di sini saya sebagai manajer public relation membuat solusi dan program yang udah saya buat ini. Yang pertama, membuat beberapa produk yang dibutuhkan seperti pelembab kulit, hand sanitizer, aloe vera gel, essence, serum, masker, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan selain make up. Yang kedua, membuat program virtual try-on yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang ketiga, meningkatkan exposure online dan pelayanan e-commerce. Misalnya kita mengenalkan brand kita, memasukkan brand kita ke e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ya kan. Di sana nanti kita bisa membuat bonus dan promo yang lebih banyak lagi agar pembeli itu lebih interest gitu. Nah, yang terakhir ini try on. Kenapa sih try on gitu? Try on tuh apa sih gitu? Karena kemajuan teknologi yang pesat membuat fitur virtual try on semakin nyata karena mampu memberikan warna dan hasil yang hampir sama dengan sebenarnya. Jadi virtual try on ini berupa aplikasi. Aplikasinya ini sama seperti kamera biasa. Saat dibuka, nanti kita akan bisa melihat wajah kita di sana. Kita pilih kita mau produk apa, misalnya foundation atau lipstick, warna mana yang sesuai sama skin tone kita gitu. Apakah biar nggak kurang terang atau misalnya keterangan atau kegelapan gitu ya. Kenapa sih try on? Yang pertama, sedang di masa PSBB dan social distancing, tidak bisa bertatap muka, jadi kita mengoptimalkan penjualan online-nya, jadi kan lebih mudah dilakukan secara virtual gitu.
supaya walaupun kita berada di rumah tetap menjaga kecantikan dan merawat kulit. Yang kedua, lebih mudah dan praktis, tidak perlu ke toko offline gitu. Yang ketiga, menstabilkan penjualan dengan mengoptimalkan penjualan online, karena di masa pandemi ini semua serba online, semua serba ada di internet gitu. Kita menggunakan internet, jadi kita harus mengoptimalkan kesempatan itu gitu. Yang keempat, mempertahankan persaingan di tengah pandemi COVID-19 dengan mengikuti tren baru. Nah, tren apa sih yang lagi ada sekarang? Karena kita lagi serba virtual, serba online, jadi saya membuat virtual try on ini untuk mempermudah masyarakat juga, bisa dilakukan dimanapun di rumah. Yang terakhir juga mengefisien waktu ya. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 membawa perubahan gaya hidup baru di masyarakat, termasuk dalam hal merawat kecantikan dan kulit. Akan ada beberapa tren baru di era tatanan normal terkait dengan perubahan gaya hidup baru itu. Nah, setiap perusahaan atau industri harus melakukan inovasi untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penjualan di tengah masa pandemi ini. Harapan saya, semoga program yang saya buat ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan semoga dapat membantu masyarakat untuk memilih dan mendapatkan produk sesuai kebutuhan dan keinginan agar tetap terlihat cantik dan bisa menjaga kulit dari rumah. Dan jangan lupa tetap 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.